Stand Up Comedy nih bisa jadi untuk berbicara investasi gimana? Awalnya di pandemi itu kalau teman-teman yang main Instagram tahu di tahun 2020 konten yang rame banget tuh konten keuangan, konten tentang orang beli saham apa, sahamnya naik, orang beli saat ini tiba-tiba dapat untung 20% dalam waktu 1 hari. Itu banyak banget tuh konten tentang investasi kayak gitu. Nah gue nih anaknya FOMO-an banget, kalau ada apa yang rame tuh gue ikutan, dan akhirnya gue ikutan juga mulai coba investasi di saham. Cuma waktu pertama kali mulai, yang gue lihat di Instagram habis beli tuh orang untung, habis orang beli orang untung. Nah yang kejadiannya gue, habis gue beli karena gue belinya ngasal, kan harusnya menganalisa satu saham, menganalisa satu perusahaan. Gue belinya ngasal, ternyata malah jatuh. Habis gue beli harganya turun, gue malah rugi. Nah waktu rugi itu gue muter otak kayak duit gue udah hilang, udah rugi nih, gimana ya cara biar balik untung ya? Gue kontenin aja, siapa tahu nanti dapat endorse. Dan ternyata beneran kejadian. Gue ngomongin tentang saham dan rugi, kontennya rame, dapat endorse. Dan di satu tahun selanjutnya gue diajak kerjasama sama Bursa Efek Indonesia, di mentoring lah sama mereka. Gimana sih caranya investasi yang baik? Apa sih yang harus punya? Apa sih yang harus dianalisa kalau lo mau beli saham kayak gitu? Berarti sekarang jadi nyemplung ke itu dong, ke dunia investasi gitu-gitu dong. Jadi gara-gara itu konten itu. Nyemplung banget gue sekarang kalau diikutin di Instagram gue. Kayaknya 70% tuh ngomongin soal keuangan, 30% sketsa komedi. Terus sempat bikin katanya di Instagram juga ada teori-teori ala Yuda Iya, itu gimana tuh? Akhirnya dikenalnya kan dalam investasi tuh banyak kayak kaisangmologi, mansurmologi. Nah, gue ada tuh dinamain yudamologi. Kalau orang-orang yang hari ini beli saham, besok sahamnya jatuh dan rugi, itu dianggap sebagai yudamologi gitu. Gue malah dianggap sebagai kayak lu jangan beli saham ini ya, kalau gue beli nanti takutnya kalau lu ikutan beli malah harganya jatuh gitu. Bercandanya kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri tips mengelola keuangan yang baik itu gimana sih? Akhirnya yang gue paham, dulu tuh waktu gue pertama kali mulai tuh gue belum punya masuk uang gue terbatas, gue langsung nekat investasi saham. Padahal ternyata ya emang kalau lu nggak mau nunggu lama, emang kalau kayak gitu bisa-bisa aja, tapi lebih baik sebelum lu investasi di saham lu persiapkan dulu dana darurat. Maksudnya dana darurat apa? Misal kita tahu dulu nih selama 1 bulan kita pengeluarannya berapa, anggapan pengeluarannya 5 juta dalam 1 bulan, berarti minimal banget punya 15 juta di tabungan, 3 kali dana darurat, baru kita berinvestasi. Kenapa kayak gitu? Biar kalau kita uangnya buat investasi, investasinya rugi, kita nggak perlu cepet-cepet jual. Karena takutnya nih, nggak punya dana darurat, punya duit lebih langsung taruh investasi di saham. Tiba-tiba kita punya kebutuhan mendadak kayak motor rusak, harus dibenerin. Dibanding ngambil uang yang ada di investasi, dan investasi saat itu lagi rugi, kita tarik kan berarti kita rugi kan. Tapi kalau kita punya dana darurat, ya udah kalau ada mau benerin motor ya pakai dana darurat dulu, uang yang di sini tetap aman gitu. Jadi kayak gitu sih tipsnya kalau mau mulai investasi, siapin dulu dana darurat. Kalau dana daruratnya udah lengkap, baru kita bisa berinvestasi dengan jauh lebih tenang gitu. Karena uang yang kita pakai investasi itu bukan uang dapur, tapi uang dingin gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.